Shalom, jumpa lagi di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudara seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini, Minggu 20 Desember 2020. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan hari ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami melalui sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang sedang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA nomor rekening 022 2235 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA nomor rekening 022 22 360 60. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Pelaksanaan ibadah Natal pada hari Jumat 25 Desember 2020 akan diselenggarakan dalam 3 gelombang. Gelombang pertama pukul 09.00 WIB, gelombang kedua pukul 11.30 WIB, gelombang ketiga pukul 17.00 WIB. Karena pelaksanaan ibadah on-site harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti pembatasan usia di atas 15 dan di bawah 60 tahun, memakai masker dan atau pelindung wajah, mengukur suhu, menjaga jarak, dan pembatasan kapasitas ruangan, maka untuk mengikuti ibadah on-site, jemaat harus mendaftar lewat link atau tautan berikut ini. Kapasitas kehadiran yang dipersiapkan lebih kurang 80 tempat duduk. Ibadah juga masih tetap dapat diikuti dari rumah di kanal YouTube MDC Medan. Mari doakan agar rencana ibadah on-site dapat dilakukan pada ibadah minggu seterusnya. Ibadah minggu depan, Minggu 27 Desember 2020, kembali akan dilakukan secara on-site dan online di kanal YouTube MDC Medan. Ibadah on-site di gedung gereja dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang rindu beribadah dengan hadir di gedung gereja, dapat mendaftar lewat link pendaftaran yang akan dibagikan kemudian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, tidak lama lagi tahun 2020 akan berlalu dan tahun 2021 segera datang. Jika Anda memiliki pengharapan dan pergumulan yang sedang dialami saat ini maupun kerinduan untuk terjawab di tahun 2021, silahkan menyampaikannya lewat layanan WhatsApp. Untuk selanjutnya akan didoakan oleh para gembala. Mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 119 ayat 37. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan, Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Bila kita berseru kepadanya, Ia akan menjawab. Ia akan menyertai kita dalam kesesakan. Ia akan meluputkan kita dan memuliakan kita. Dengan panjang umur akan Ia kenyangkan kita,
dan akan Ia perlihatkan kepada kita keselamatan daripadanya. Manakah yang kita pilih? Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, atau membiarkan kekhawatiran menggelayuti kehidupan dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Hanya satu yang perlu, memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Berdiam di dalam Dia, kita hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, banyak perkara dalam hidup seringkali menarik perhatian kami sehingga kami terlupakan bagian yang terbaik yang harus kami pilih, yaitu duduk diam di kaki-Mu dan mendengarkan perkataan-Mu. Perkenankanlah kami untuk meraih hati-Mu kembali dalam ibadah ini dan di waktu seterusnya. Perdengarkanlah sabda-Mu yang memberikan kehidupan itu lewat hamba yang Kau urapi, dan bersukacitalah atas korban pujian dan syukur dari umat-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu senantiasa. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Ada sukacita hari ini, amin. Mari semuanya kita sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Yesus yang kekuatan di hidupku. Angkat tanganku di
Salam Ibu Bapak Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Merupakan sesuatu sukacita bagi kita kalau kita masih bisa beribadah hari ini. Sebentar lagi tahun 2020 segera akan berakhir. Dan sepanjang tahun 2020 ini, terkhusus dari Februari sampai saat ini adalah hari-hari yang tidak mudah kita lalui. Karena pandemi COVID-19 yang membuat mobilitas dibatasi, pola hidup berubah, rasa cemas dan khawatir masih melanda banyak orang. Data terkini, 72,6 juta terpapar di seluruh dunia, 47,4 juta sembuh, 1,62 juta meninggal dunia. Namun hal yang patut kita bersyukur, kalau sampai hari ini kita masih ada dan bisa melewati setiap hari di tengah situasi yang tidak mudah ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Kalau hari ini kita masih ada, itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk hidup memuliakan Tuhan. Anugerah, kemurahan, kebaikan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan dan situasi. Sebab Allah di atas segala keadaan, bahkan Allah mengendalikan segala keadaan dan situasi di alam jagat raya ini. Allah yang menentukan setiap musim dan membuat batas-batas wilayah bagi semua makhluk di muka bumi ini, termasuk manusia. Alam jagat raya dan seluruh makhluk adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita diciptakan supaya kita hidup untuk Dia, untuk memuliakan Dia. Tanpa Tuhan, kita binasa, di dalam Dia kita hidup. Kita hidup dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Sebagaimana dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Ayat 26, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Allah menciptakan manusia mulai dari satu orang. Dari satu orang itu telah menjadikan semua bangsa untuk mendiami bumi. Menentukan musim-musim bagi mereka, batas-batas kediaman mereka. Allah menciptakan dan menjadikan mereka supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Allah tidak jauh dari kita masing-masing. Itu yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Manusia yang dijadikan Allah itu tidak semua mencari Allah. Dan kalau ada yang mencari Allah, tidak semua menemukan Allah. Dan kalau mereka menemukan Allah, tidak semua menjamah Allah. Iya, tidak jauh dari kita. Dosa adalah menjadi penghalang, tembok pemisah yang tidak bisa membuat manusia menemukan Tuhan dan bersekutu dengannya. Sehingga dengan cara apapun manusia mencari Allah, mereka tidak dapat menemukannya dan bersekutu dengannya. Kecuali Allah sendiri yang mencari dan menemukan dan mempersekutukan dirinya sendiri kepada manusia. Dan itu yang Allah lakukan, yaitu dengan mengosongkan dirinya
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Dari tempat maha tinggi, Allah telah merendahkan dirinya dengan turun ke dunia ini dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Namun manusia tidak semua dapat mengenal dan menerimanya, bahkan mereka menolaknya. Manusia memiliki kesadaran bahwa ia adalah pribadi yang terbatas, sekaligus yang membutuhkan pribadi yang tidak terbatas, yang jauh lebih besar dan berkuasa atasnya. Dan itu ada dalam hati manusia yang tidak dapat diisi oleh apapun dan siapapun kecuali Allah itu sendiri. Itu sebabnya manusia mencari Allah. Allah yang dimaksud adalah Allah yang menurut pandangan manusia, yang dianggapnya sebagai kebenaran, namun bukan menurut kebenaran Allah. Bukan menurut pandangan Allah. Pandangan ini tentu tidak dapat menemukan Allah, apalagi bersekutu dengan Allah yang sejati. Sekalipun mereka hidup dalam pencarian Allah, kebenarannya adalah Allah mencari, menemukan dan mempersekutukan dirinya dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Jadi ada 3 manusia di hadapan Allah. Pertama adalah manusia pencari Allah, yaitu orang-orang yang menyadari keterbatasan diri sebagai pribadi yang terbatas. Orang-orang yang menyadari bahwa ada pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan. Ini adalah pribadi-pribadi yang terus mencari Allah, yang dibangun berdasarkan keinginan dan perspektif atau pandangan manusia, bukan dalam pandangan kebenaran yang hakiki di dalam Yesus Kristus. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus manusia dapat berjumpa dengan Allah oleh karunia-Nya. Allah memanggil sesuai dengan nama masing-masing, dan Allah sendiri yang memperjumpakan dirinya kepada manusia. Allah memanggil manusia, Allah memanggil semua orang, tetapi tidak semua orang mendengar dan dapat meresponnya. Orang-orang yang tidak mendengarkan dan merespon panggilan Allah di dalam Yesus Kristus, sekalipun mereka dalam pencarian, mereka akan mengalami kekeringan dan kematian. Inilah yang saya sebut manusia pencari Allah. Yang kedua adalah manusia berjumpa Tuhan. Siapakah ini? Adalah pribadi yang sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi hidup dengan dunianya sendiri tanpa menyediakan atau menyiapkan waktu menyendiri bersama Tuhan. Orang-orang yang sudah menyambut kehadiran Tuhan, lalu mereka sibuk dengan keasikan dunianya sendiri, mengabaikan kehadiran Tuhan atas mereka. Ada banyak orang mengaku telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak yang mengaku orang beriman, tetapi tidak merasakan hadirnya Tuhan dalam hidupnya. Tidak merasakan bahwa Tuhan berada di dekatnya. Bahkan Allah ada selalu bersama dengannya. Mereka dikuasai kekhawatiran, dikuasai ketakutan, dikuasai amarah, suka menyalahkan orang lain, suka mempertanyakan di mana Tuhan. Bahkan Tuhan disalah-salahkan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Dicatat di sana, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku."
Tetapi Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Di saat Tuhan datang ke rumah Marta dan Maria, Marta sendirilah yang menyambut, menerima, dan mempersilahkan Tuhan masuk ke rumahnya. Tetapi ketika Tuhan masuk ke rumahnya, justru ia membiarkan Tuhan dan melakukan urusannya sendiri. Ia sibuk sendiri, bahkan dikatakan sibuk sekali. Sibuk sekali itu artinya tidak ada waktu yang lain selain untuk urusannya. Sementara yang lain diabaikan, termasuk Tuhan pun diabaikan olehnya. Marta bertanya, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Sesungguhnya yang tidak peduli itu siapa? Yang membiarkan itu siapa? Orang yang suka bertanya, "Tuhan, tidakkah engkau peduli kepada saya?" adalah orang-orang yang tidak peduli Tuhan. Orang yang suka bertanya, "Mengapa saudaraku membiarkan aku?" Sesungguhnya orang itu sendiri yang suka membiarkan saudaranya. Seperti Marta, Tuhan datang ke rumahnya. Tanda kepedulian dan perhatian Tuhan kepadanya. Tetapi ketika Tuhan datang ke rumahnya, justru dia membiarkan Tuhan. Dia tidak pedulikan Tuhan. Bukan Tuhan membiarkan kita dalam pencarian, tetapi kita membiarkan Tuhan menunggu kita. Bukan Tuhan tidak mendengarkan teriakan kita, tetapi seringkali kita berbicara terus dan Tuhan dia mendengar kita. Ketika Tuhan bicara, kita terus berbicara sehingga kita tidak mendengar suaranya. Berilah waktu hening, berdiam dirilah dan berhenti berbicara. Tuhan menjawab, "Dengarkanlah." Allah tidak memperjumpakan dirinya kepada kita. Sekali lagi saya ulang. Allah telah memperjumpakan dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ia datang dari sorga, turun ke dunia ini. Menghancurkan semua tembok pemisah antara kita dengan Allah, yaitu dosa. Dengan mati disalib sebagai kita. Ia datang kepada kita dan menjumpai kita seperti ia menjumpai Marta dan Maria di rumah mereka. Marta dan Maria tinggal di tempat dan di rumah yang sama. Dan di rumah itulah Yesus Kristus menjumpai mereka. Yesus bertemu Marta dan Maria. Namun Marta merasa dibiarkan dan tidak diperhatikan Tuhan. Ketika Tuhan mau bicara, Marta pergi. Ketika Tuhan mau duduk, Marta sibuk bekerja. Semakin asik bekerja, semakin ia merasa sendirian dan merasa tidak ada yang mau bantu. Giliran mau dibantu, ia sudah jenuh dan patah semangat. Kita perlu menyediakan dan menyiapkan waktu dan tempat menyendiri bersama dengan Tuhan. Sebagaimana Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus mendengarkan dia. Sebagaimana dituliskan oleh Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Allah tidak jauh. Ia ada dekat kita. Ia telah datang menjumpai kita. Datang dan hadir di tengah-tengah kita. Ia menjumpai kita di dalam rumah, di baitnya, yaitu tubuh kita, tempat bait kudusnya. Anda mungkin telah menyambut dan menerimanya. Tetapi Allah terdiam melihat Anda, bukan karena terpesona melihat Anda, tetapi karena Anda sibuk dengan segala urusan untuk melayani dia dengan pelayananmu. Dia terdiam karena kita ingin melayaninya menurut selera kita. Kita berpikir mau buat ini dan itu supaya Tuhan senang. Kita berpikir dengan melakukan ini dan itu Tuhan akan tersenyum bahagia. Namun Allah terdiam 1000 bahasa dan terus memandangi, melihat kita dan terus membiarkan kita untuk melakukan semuanya itu. Sepertinya kita terus menikmati itu. Dan terus bertambah-tambah itu kesibukan. Kita persiapkan ini.
dalam benak kita bahwa semuanya ini adalah untuk Tuhan. Kita mulai kehabisan ide dan tenaga, mulai terkuras, lelah, capek, dan kesepian, jenuh, patah semangat. Akhirnya berteriak, marah, dan menyalahkan Tuhan. Mengapa engkau biarkan aku sendiri mengerjakan ini? Yang lain tenang-tenang saja, duduk-duduk dan diam. Tuhan kok membiarkan saya sendirian melakukan ini? Ini kan buat Tuhan, supaya Tuhan senang. Aku lakukan ini untuk Tuhan, untuk pujian, hormat bagi kemuliaan Tuhan. Sekarang aku capek, letih, sakit, dan disakiti. Tolong Tuhan. Teriakan kita menggelegar bagaikan bom yang jatuh dan meledak. Akhirnya kita menjadi lunglai dan jatuh tak berdaya. Mengapa Marta mengalami kekeringan padahal Yesus telah datang dan ada di rumahnya? Mengapa ia menjadi marah? Mengapa ia mempersalahkan Tuhan? Mengapa ia menjadi khawatir? Mengapa ia menjadi takut? Satu jawabannya adalah Marta sibuk sekali melayani. Mengapa Marta merasa kekeringan? Mengapa Marta menjadi marah? Mengapa Marta menjadi khawatir? Mengapa ia mempersalahkan Tuhan? Bahkan memerintahkan Tuhan juga. Mempersalahkan saudaranya Maria? Satu jawabannya adalah Marta sibuk sekali melayani. Akibat kesibukan, Marta menjadi khawatir. Menyusahkan diri sendiri dengan banyak perkara. Akibat kesibukan Marta, ia berteriak dan marah sama Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Ia mempersalahkan Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, orang yang tidak menyiapkan dan menyediakan waktu keheningan, menyendiri bersama dengan Tuhan, kekhawatiran, kegelisahan, amarah, tipu daya, kesusahan, ketakutan akan menguasainya. Saya ulang sekali lagi, orang yang tidak menyiapkan dan menyediakan waktu keheningan, menyendiri bersama dengan Tuhan, kekhawatiran, kegelisahan, amarah, tipu daya, kesusahan, ketakutan akan menguasainya. Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan, tentu kita tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, tidak mau dikuasai oleh ketakutan, tidak mau dikuasai oleh kegelisahan, amarah, dan tipu daya, serta kesusahan. Kita ingin menjadi menang untuk semuanya itu. Kita ingin mau menjadi orang yang bersukacita di dalam hidup ini. Itu adalah menjadi harapan bagi kita semua. Dan itu hanya akan kita peroleh kalau kita bagian ketiga adalah bersekutu dengan Tuhan. Apa itu bersekutu dengan Tuhan? Adalah pribadi yang mengutamakan dan mengistimewakan Tuhan lebih dari segalanya. Pribadi yang menyambut Tuhan penuh dengan kerendahan hati, dengan duduk menyendiri bersama dengan Tuhan. Pribadi yang selalu menyediakan dan menyiapkan waktu khusus di keheningan menyendiri dengan Tuhan. Berdiam diri dan terus mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Pribadi yang terikat perjanjian oleh Tuhan dan hidup di dalam perjanjiannya. Waktu kita ngomel, ngerepet, Tuhan itu diam. Dia menunggu dengan sabar sampai kita berhenti ngerepet dan ngomel. Dan setelah kita berhenti dari segala ocehan yang 1001 kata itu yang keluar dari mulut kita. Dengan lembut dia berkata, anakku, anakku, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, duduk dan diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkanku. Seperti Maria memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Berilah waktu kepada Tuhan seperti Maria berdiam diri terlebih dahulu mendengarkannya, supaya Anda menjadi pelayan yang kuat, melayani dengan penuh sukacita dan menyukakan hati Tuhan. Ketika kita berdiam, maka Allah akan berbicara kepada kita dengan lembut dan hangat.
Suaranya itu bagaikan embun pagi yang menetes di atas daun telinga kita. Turun ke dalam hati. Membasahi seluruh relung hati kita. Air yang memenuhi relung hati kita itu menyembur bagaikan mata air yang mengalir ke seluruh jiwa kita. Dan membasahi tubuh. Kekeringan dan kedahagaan kita dipuaskannya. Diberikannya kita kesegaran. Dan tulang-tulang kita menjadi kuat. Dan kaki kita menjadi melincah. Bergerak lari untuk meraih masa depan yang disediakannya bagi kita. Firman-Nya dituliskannya di dalam hati kita. Ditaruhnya itu di dalam akal budi kita. Dia berkata, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itu yang ditulis oleh Paulus di dalam Ibrani 10 ayat dan 8. Dikatakan kamu bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Anda adalah pribadi istimewa di hadapan Allah. Yang telah dipilih olehnya untuk menjadi harta kesayangannya. Jangan takut, jangan gelisah. Berdiam dirilah dalam keheningan bersama dengannya. Ia ingin berbicara kepada Anda. Dan karena itu istimewakan Tuhan lebih daripada segalanya. Merasakan kehadiran Tuhan. Bukan dalam kesibukan dan kebisingan. Termasuk dalam pelayanan. Tetapi dalam keheningan. Menyendiri bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Di dalam Dia kita hidup. Kita ada karena Allah. Kita berasal dari Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Beristirahat sejenak dari segala hiruk pikuk kesibukan. Siapkan dan sediakan waktu keheningan menyendiri bersama Tuhan. Maka damai sejahtera, kekuatan baru, pengharapan, sukacita mengalir dalam hidupmu. Ketakutan dan kegelisahan akan jauh daripadamu. Sebab Tuhan menyertaimu. Menyediakan segala yang engkau butuhkan. Dia berada di depan untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Dan memberikan kemenangan bagimu. Jangan takut. Tuhan beserta kita. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati. Kau Tuhan
kami limpah dengan syukur ya Tuhan, buat segala kebaikan, pemeliharaan, penyertaan-Mu, perlindungan dan penjagaan-Mu yang tiada hentinya. Engkau sangat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun. Sungguh Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan karenanya Tuhan, kami mengarahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Mari arahkan seluruh hidupmu bagi dia. Dan terimalah berkat, yaitu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan yang indah dan manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata, amin.